Ada pertanyaan, lebih mujarab manakah sholawat nariyah dan sholawat Jibril untuk mendatangkan rezeki? Maka mari kita bahas secara detail, sahabat. Baik, kalau ada pertanyaan lebih mujarab manakah atau lebih afdal manakah sholawat nariyah atau sholawat Jibril untuk mendatangkan rezeki, maka jawabannya, sahabat, adalah sama-sama mujarab. Cuman kadang kita mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Ada yang istiqomah membaca sholawat Jibril. Dari dulu misalkan istiqomahnya membaca sholawat Jibril. Dan memang ketika membaca sholawat Jibril itu merasa enak. Karena sholawat Jibril ada sholawat yang paling pendek. Namun fadilahnya juga sangat mujarab. Namun kadang ada juga yang istiqomah membaca sholawat nariyah. Karena memang pengalaman pertamanya dulu ketika diajarkan oleh gurunya misalkan sudah tertanam di mindsetnya bahwasanya sholawat nariyah adalah sholawat yang khusus untuk mendatangkan uang, mendatangkan rezeki berupa ekonomi misalkan. Nah, karena itu ketika ada pertanyaan yang semacam ini, sahabat, maka sebelumnya kita itu istiqomah mengamalkan sholawat apa. Jadi sebenarnya tidak ada sholawat yang ini lebih baik, yang ini kurang baik misalkan. Semuanya baik, sahabat. Namun tergantung pada diri kita saja. Manakah yang paling enak kita baca. Kalau kita enak misalkan di pikiran kita itu enakan sholawat nariyah karena panjang. Karena memang sholawatnya khusus untuk rezeki misalkan. Ya, kita amalkan sholawat nariyah. Tapi kalau di pikiran kita, sahabat, enakan sholawat Jibril misalkan. Karena pendek dan mudah cepat khusyuk misalkan. Maka tentunya sholawat Jibril lah yang paling baik untuk kita amalkan. Karena itu bukan tergantung pada sholawatnya, tapi tergantung pada diri kita sendiri, sahabat. Karena itu di dalam hadis qudsi disebutkan, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku, kata Allah. Kalau kita paksakan mengamalkan sholawat nariyah, tapi kita tidak yakin, sahabat, ini sholawat kepanjangan misalkan. Ini sholawat kalau kita baca sekian terlalu lama sehingga menyebabkan kita tidak yakin, sahabat, atau kita tidak ikhlas membacanya, maka walaupun kita amalkan ini sangat sulit untuk menjadi wasilah diijabahnya doa-doa kita, sahabat. Walaupun dengan kita membaca sholawat, baik itu secara khusyuk atau tidak khusyuk, tetap diterima oleh Allah. Tapi untuk menjadi wasilah diijabahnya doa-doa kita, sebagaimana sabda Rasulullah, kita boleh berdoa wasilah sholawat ini, sahabat, maka tentu sangat sulit. Kenapa? Karena diri kita sendiri tidak ikhlas. Diri kita sendiri tidak yakin, sahabat. Wa man lam yaqtaqib lam yantafi. Sesuatu yang tidak diyakini itu maka tidak akan memberikan manfaat. Nah, oleh karena itu kembali lagi, maka kalau kita sedang ditimpa masalah atau punya hajat apapun dan bingung untuk mengamalkan sholawat apa, maka amalkan sholawat yang bisa kita istiqomahkan serta kita merasa nyaman dalam membacanya, sahabat. Kalau bagi orang-orang yang tidak mau lama tapi ingin khusyuk, yang penting punya fadilah yang luar biasa, maka baca sholawat Jibril. Tapi kalau bagi orang-orang yang memang suka yang panjang sholawatnya, biar maknanya lebih banyak misalkan, artinya lebih banyak di dalam sholawat ini, maka baca sholawat nariyah, sahabat. Kira-kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.